Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menyampaikan hasil dari pengabdian masyarakat di Nagari Sikabu dengan judul Optimalisasi Teknologi Ekstraksi Santan oleh kelompok wanita tani di Nagari Sikabu, Lubuk Alung untuk peningkatan kualitas dan daya saing minyak kelapa lokal. Adapun saya sebagai ketua pengabdi, Profesor Dr. Hadian Zainul SPD MSI, kemudian anggota saya adalah Pak Doni, Bu Ari Husni, dan Prof. Elida. Latar belakang dan urgensi dari kegiatan ini adalah potensi lokal di mana produksi kelapa per tahun adalah 78.902 ton dan areal kelapa itu mencapai 87.298 hektar. Lokus dari pengabdian ini adalah di Padang Pariaman, tempat lokasi Mitra adalah salah satu daerah penghasil terbesar di Sumatera Barat. Ini sumber statistik kelapa tahun 2023. Kenapa urgensi ini penting? Karena ini berkaitan dengan lokal dan nasional, secara lokal dan nasional, dan dukungan dari petani, yaitu efisiensi produksi rendah petani dan perlunya regenerasi dan inovasi SDM. Sehingga mendesak dilakukannya peningkatan dan produktivitas serta daya saing. Fokus program adalah pendekatan kami, itu diseminasi teknologi inovasi produk dan proses peningkatan akses pasar. Tujuan program adalah peningkatan efisiensi, menciptakan nilai tambah, memperluas pasar global. Ini dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi lokal berbasis kelapa. Identifikasi masalah adalah efisiensi produksi masih rendah. Jadi ada metode tradisional yang kurang efektif, rendemen yang rendah, memerlukan waktu produksi yang lama. Kemudian kualitas produk tidak begitu optimal, maka perlulah variasi dalam proses produksi. Standar kualitas tidak terpenuhi, kejernihan aroma rasa yang konsisten, dan hambatan bersaing di pasar modern, khususnya VCO. Tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi produksi, kualitas minyak kelapa, dan daya saing produk di pasar melalui teknologi dan pendampingan kewirausahaan. Solusi teknis, kita melakukan pelatihan teknologi ekstraksi modern menggunakan alat, proses mekanis, dan standarisasi kontrol kualitas. Kemudian solusi ekonomi, kita mencoba strategi pemasaran digital, e-commerce, dan media sosial, pengembangan branding dan diversifikasi pendapatan, sabun, kosmetik, dan produk makanan. Adapun inovasi kuncinya adalah bagaimana metode inovasi yang telah dipatenkan, yaitu berkaitan dengan proses pembuatan minyak kelapa dari ekstrak santan kelapa dengan pemisahan skim dan krim dengan nomor paten IDS 05 kali 6366, di mana fraksi krim dan ini kayak minyak kita masukkan ke dalam suatu tempat dan akhirnya nanti kita lakukan mekanisme pemisahannya, pemisahan secara skim dan krim sehingga kita dapatkan minyak kelapa murni. Dampak dari inovasi ini adalah mengoptimalkan ekstraksi, meningkatkan kualitas dan kuantitas minyak, meminimalkan limbah produksi. Adapun tahapan pelaksanaan, kita mulai dari persiapan dan koordinasi, pembaruan materi pelatihan dan edukasi tentang teknologi inovasi, implementasi teknis metode paten, demonstrasi praktik terbaik berdasarkan metode paten IDS 05 kali 6366, pelatihan khusus untuk pendalaman aplikasi metode paten, analisis komposisi santan, dan dinamika fluida. Peningkatan kualitas produk, integrasi metode paten dalam standarisasi dan kontrol kualitas, ekonomi, dan pemasaran pelatihan pemasaran, digital, dan promosi inovasi. Monitoring dan evaluasi, analisis dampak inovasi, penguatan dan skalabilitas, ekspansi aplikasi metode paten. Ini adalah realisasi kegiatan pada saat pembukaan, pada saat pendaftar hadir dan anggota mitra dan tim pelaksana pada waktu persiapan kelapa untuk pembuatan VCO, gambar peremasan santan kelapa oleh ibu-ibu KWT, penyaringan santan oleh ibu-ibu KWT, santan yang dihasilkan didiamkan selama 2 jam, kemudian santan telah terpisah menjadi 2 fasa, krim dan skim, proses pemisahan krim dan skim, gambar krim yang diperoleh ditaruh di dalam wadah plastik. Dan krim yang diperoleh ditutup rapat dan disimpan selama 24 jam. Inilah foto bersama tim pelaksana pengabdian masyarakat dan mitra anggota KWT. Dan pada gambar 12 kita lihat ini adalah proses penyaringan VCO yang sudah terbentuk. Kemudian VCO menggunakan corong dan kapas dipindahkan ke dalam botol. Persiapan alat dan bahan pembuatan sabun VCO.
menimbang NaOH dan VCO yang digunakan untuk pembuatan sabun, mengukur air suling yang digunakan untuk pembuatan sabun, proses pembuatan larutan NaOH. Proses pencampuran dan pengadukan VCO dan larutan NaOH, proses pembuatan sabun VCO, gunakan hand blender untuk mencapai trace mengental dari adonan sabun, diberi pewarna dan pewangi pada adonan sabun dituangkan ke cetakan, adonan sabun didiamkan selama 24 jam sampai mengeras. Ini merupakan sabun yang sudah keluar dari cetakan, sabun telah mengeras, dan ini adalah acara penutupan kegiatan pengabdian masyarakat. Optimasi ini kita sudah publikasikan di dalam media berita Media Minang. Kemudian kita juga udah submit di publikasi ini di jurnal Sinta 3 dan 4, yaitu Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat. Ini sudah kita submit. Kemudian ini juga sudah kita masukkan ke dalam video, ya, video pengabdian kepada masyarakat, dan merupakan bagian dari kegiatan dari pengabdian masyarakat kita. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.